Alhamdulillah ja'ala syahri sawalil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa rasulikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wal imamil muttaqin. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim ay wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'an, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah minas syahidina was syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selamanya terlimpah dan tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Puji dan syukur terlimpah pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur atas limpahan karunia-Nya hingga pada saat ini Allah mengantarkan usia kita, kesehatan kita di awal-awal bulan Syawal yang mulia ini. Kita mengucapkan rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah selamanya kepada junjungan agung, yakni habibuna wa nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk semua keluarganya yang suci, para sahabatnya yang taat, juga para tabi'innya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari kemarin kita semua umat Islam diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Diberikan sebuah kemenangan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Idul Fitri yang disebut dengan Yaumul Jawaid, yaitu hari pembalasan kebahagiaan, hari pembalasan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kenapa Allah memberikan lipatan pahala? Kenapa Allah memberikan kebahagiaan kepada hambanya yang beriman, kepada hambanya yang patuh? Karena alhamdulillah wa syukurillah, kita telah melaksanakan sebuah kewajiban yang sangat besar, kewajiban yang sangat berat. Kita telah menyelesaikan sebuah kewajiban yang langsung perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang menilainya, yaitu melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang kita laksanakan sebulan penuh kemarin di siang hari dan malamnya kita melaksanakan sholatul lail, kita mendirikan qiyamul lail selama sebulan penuh. Kita memohon dengan kerendahan hati, mengharap sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita
ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan keriduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita merasa bahagia yang sangat luar biasa sampai saat ini. Kebahagiaan sangat besar karena kita telah melaksanakan ibadah, puasa dan salat lail dan qiyamul lail. Kita berbahagia kemarin kita bisa berkumpul dengan para keluarga, dengan para saudara yang kita cintai. Kita bisa berbahagia kemarin karena predikat takwa, la'allakum tatakun, insya Allah udah kita pegang, ulah kita raih. Tapi di samping itu juga ada rasa kesedihan yang kita rasakan kemarin. Sampai saat ini kesedihan ada di dalam diri kita. Kesedihan apa? Yang pertama adalah kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Bulan yang tiap harinya, tiap jamnya, tiap waktunya lipatan pahala yang berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ini kita tidak bisa merasakan. Kita merasa bersedih tinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Karena tahun yang akan datang kita belum tentu ada jaminan kita bisa menikmati, bisa melaksanakan ibadah saum sebulan penuh. Ramadan insya Allah pasti ada tahun yang akan datang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah usia kita, kesehatan kita, kesempatan kita, apakah ada jaminan di Ramadan yang akan datang kita bisa melaksanakan kewajiban tersebut atau ibadah pada bulan suci Ramadan? Kalau bulan Ramadan yang akan datang belum ada jaminan dalam diri kita, artinya Ramadan kemarin merupakan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Idul Fitri kemarin merupakan hari raya Idul Fitri yang terakhir bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa kesedihan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, kesedihan yang kita rasakan kemarin adalah mungkin di tahun-tahun yang kemarin kita masih bisa berkumpul dengan para keluarga. Mungkin ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang kemarin di depan kita sering kita kelihatan pundaknya, di pinggir kiri dan kanan atau di belakang ada keluarga kita. Mungkin pada tahun sekarang, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, keluarga kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian telah datang, tidak ada satu perkara pun yang bisa menggeserkan, memajukan dan memundurkan barang sesaat pun. Kita tidak bisa merangkul, kita tidak bisa mencium kedua tangannya orang tua kita karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesedihan yang kita rasakan pada saat ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah Subhanahu wa taala karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita semalaman kita bertakbir, setelah kita menyelesaikan ibadah saum sebulan penuh, walitukmilul ida walitukabbirallahu ala ma hadakum walalakum tashkurun. Kita semalam berkumandang, bertakbir, bertahlil, bertahmid dan bertasbih. Paginya kita berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mengenai seruan seluruh para malaikat, ud'uni ila rabbikal karim. Berkumpullah kalian datang ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kemarin, melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri berjamaah. Ketika kita telah melaksanakan Idul Fitri, ampunan Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang patuh dan beriman, telah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan, yaitu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Allah memberikan sebuah keistimewaan kepada hamba-hambanya yang telah menyelesaikan ibadah puasa. Malamnya bertakbir, paginya berkumpul melaksanakan surat Idul Fitri. Janji Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambaku yang taat, hamba-hambaku yang patuh pada hari ini telah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita semua telah dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Setelah selesai kita melaksanakan Idul Fitri, kita saling bermaaf-maafan sebagai langkah kedua. Dengan hakul adami, barangkali dan pasti selama hidup di dunia, berkumpul, berkeluarga, bergandengan tetangga dengan tetangga, pasti banyak salah dan kehilapan. Saatnya terbuka hati untuk saling memaafkan. Halal bihalan, hala yahilu yahulu, saling membersihkan kembali dosa perdosaan di antara kita semua. Dari Allah Subhanahu wa taala dihapus dosanya. Dengan hamba-hamba udah saling memaafkan.
Inilah yang disebut dengan Idul Fitri. Kita kembali dalam kesucian, dalam kefitrahan. Tugas kita apa sekarang di bulan Syawal ini? Jaga kesucian kita. Ini yang paling berat untuk menjaga kesucian ini. Jaga kebersihan ini. Lantas bagaimana untuk menjaga keistimewaan bulan Ramadan ini? Yang harus kita laksanakan adalah hikmah Ramadan, pesan-pesan Ramadan. Makanya ketika selesai bulan Ramadan, kita memasuki bulan Syawal yang disebut dengan bulan peningkatan. Jaga keimanan kita. Yang paling utama adalah jaga keistiqomahan di dalam iman dan Islam. Yang kedua adalah terbuka mata hati kita. Kalau kita sudah istiqomah di dalam syariat Islam, jaga semaksimal mungkin. Yang kedua adalah kalau kita tahu itu adalah dosa, kalau kita tahu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saat ini stop untuk tidak melaksanakan hal tersebut. Ini yang harus kita kuatkan, tekadkan, bulatkan keinginan, keyakinan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat dosa-dosa yang lalu. Sebesar dosa apapun yang kita lakukan, lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung masih kita diberikan keimanan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya bulan Syawal ini peningkatan. Yang pertama adalah niatkan dalam diri kita, tekadkan, bulatkan untuk istiqomah di dalam syariat Islam, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Aktualisasinya seperti apa? Kita tekad dan bulat dalam istiqomah iman dan Islam. Yang pertama adalah banyak-banyak untuk bermuhasabah, banyak-banyak berintrospeksi. Ini yang disyariatkan dan ini yang telah diperintahkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita muhasabah? Pertama adalah kita sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna. Maksud dan tujuannya adalah untuk menjalankan syariat-syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tugas hidup di alam dunia ini bukan bebas, bukan untuk tidur, bukan untuk bekerja, tapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dah, ma khalaqtu zina wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan engkau wahai manusia hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun status kita, bekerja, bekerjalah dengan dasar ibadah. Seorang penceramah, dasari dengan ibadah. Apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, dasari dengan ibadah. Yang kedua adalah tidak cukup dengan ibadah, tapi bagaimana ibadah ini harus didasari dengan ilmu. Dalam kaidah fikih dikatakan al-muru'u bima qasidiha. Setiap amal ibadah, setiap perbuatan ibadah dasari dengan dua hal. Yang pertama adalah al-ikhlas. Dasari semua semata-mata mengharapkan keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah dasari awali dengan niat. Innal a'malu binniyah, setiap perkara tergantung pada niatnya. Salat diniatin, salat tanpa niat tidak sah. Puasa diniatin, puasa tanpa niat tidak sah. Begitu juga kita bekerja. Kita ingin bekerja penuh barokah, awali dengan niat. Niat sebagai syarat bagaimana diterimanya ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah muhasabah yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana peningkatan bulan Ramadan ini di bulan Syawal kita lakukan adalah untuk menjaga keistiqomahan kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah jalankan semua syariat-syariat Islam. Ketika Allah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, silahkan kamu lakukan semampunya. Allah tidak memaksa. Begitu kita seperti sholat, tidak mampu dengan berdiri, kita bisa dengan duduk. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa walaupun hukumnya wajib, tapi ketika kita sedang sakit dalam perjalanan, Allah memberikan sebuah keringanan, silakan batal. Itulah maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintah untuk ibadah haji ke Baitullah, ketika anggarannya sangat besar, Allah memberikan sebuah penegasan, keringanan. Al-Jum'atu hajjul fuqara. Laksanakan sholat Jumat selama 40 kali tidak batal, maka itu pahala yang seperti berangkat ibadah haji ke tanah suci. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah yang harus kita lakukan. Karena baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ayyul amal ahabu ilallah, sesungguhnya amalan ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabu ilallah adwamuha,
adalah sebuah amalan walaupun sedikit tapi terus-menerus dilaksanakan. Inilah harus kita pegang, harus kita lakukan sebagai wujud menjaga keistiqomahan keimanan di bulan Syawal ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada khutbah Jumat sekarang ini, Ramadan telah meninggalkan kita semua. Bukan berarti kita selesai ibadah. Justru Ramadan kemarin adalah merupakan sebuah bulan pelatihan. Bulan sebuah pendidikan emosional intelijen, pendidikan emosional kita. Ketika kemarin kita sudah dilatih, kita telah diuji, saatnya sekarang kita membuktikan hasil ujian tersebut, yaitu dengan cara menjaga istiqomah keimanan dan keislaman. Dan yang kedua adalah mengaktualisasikan, mengimplementasikan pesan-pesan Ramadan yang kemarin kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua di dalam kesempatan yang berbahagia ini, Allah memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di dalam iman dan Islam dan bisa menjaga kualitas Ramadan kemarin, sehingga predikat lalakum tatakun, orang yang bertakwa, kita bisa pegang dengan kuat dan mendapatkan keriduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma abwaba quwwata bil iman, abwaba quwwata bil islam, abwaba quwwata bil ilmi, abwaba quwwata bil akhlaq, abwaba quwwata bil jihad. Kita doakan kepada saudara kita kaum muslimin di Palestina yang hari ini sedang menderita. Allahumma ansurna ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara kita kaum muslimin di Palestina, dijauhkan dari mara bahaya, dilindungi dari gempuran-gempuran jenis Israel ya Rabb. Berikanlah kepada mereka kekuatan ya Rabb, diberikan kesabaran ya Rabb. Ya Allah, lindungilah umat-umat kaum Palestina, diberikan keselamatan oleh-Mu ya Rabb. Allahumma aftah alaihna hikmataka wa sunnahu zaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurratan ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yadhkuru wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.